ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada dan nama Bapa dan Putra dan Roh. Intensi misa kita pada pagi hari ini, kita mohon doa untuk hari ulang tahun Legio Maria, agar Legio Maria bertumbuh, berkembang, dan menghasilkan buah-buah cinta kasih di paroki kita ini. Permohonan dari Legio Maria Lucia. Sudah kita berdoa bagi para pengurus lingkungan periode 2024 sampai dengan 2027 yang nanti akan dilantik. Semoga mereka sungguh setia dalam melaksanakan tugas perutusannya. Sudah kita berdoa untuk para pasutri, pasangan suami istri yang berulang tahun di bulan Oktober. Semoga keluarga-keluarga yang merayakan ulang tahun di bulan Oktober ini senantiasa diberikan rahmat kesehatan dan kebahagiaan, kesetiaan, dan berkat Tuhan yang melimpah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, dalam bacaan Injil dikisahkan bagaimana kegigihan, keuletan Bartimeus untuk rindu bertemu dan berjumpa dengan Yesus sendiri. Secara jasmani ia buta, tidak melihat, miskin dan tersingkirkan, tetapi mata hatinya bisa dan mampu melihat Tuhan Yesus yang lewat. Kerinduan yang mendalam Bartimeus kepada Yesus akhirnya sungguh-sungguh terobati. Perjumpaannya mendatangkan berkat yang berlimpah. Bartimeus disembuhkan
oleh Yesus sendiri, dan Bartimeus sungguh setia mengikuti Yesus. Mari Bapak Ibu sekalian, di awal perayaan Ekaristi ini kita juga mau membuka mata hati kita, terutama atas sapaan, atas kehadiran Kristus dalam perayaan Ekaristi ini, sehingga kita semakin beriman mendalam dan setia menjadi pengikut Kristus. Kita menyiapkan hati dan diri kita untuk mengawali perayaan Ekaristi ini dengan terlebih dahulu mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kita, agar kita sungguh layak merayakan misteri suci ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa bahwa saya telah berdosa. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal.
Kami memuji Dia. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber kebahagiaan sejati, bukalah mata hati kami untuk melihat karya-Mu yang agung dalam hidup kami sehari-hari. Semoga kami pun rela berbagi kebahagiaan dan saling bekerja sama untuk menggapai kebahagiaan hidup yang sejati, yaitu bersatu dengan Yesus Kristus Putra-Mu. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami yang bersama dengan Engkau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari kitab Yeremia. Beginilah firman Tuhan. Bersorak-sorailah bagi Yakub dengan sukacita, bersukarialah tentang pemimpin bangsa-bangsa. Kabarkanlah, pujilah dan katakanlah, Tuhan telah menyelamatkan umat-Nya, yakni sisa-sisa Israel. Sungguh, aku akan membawa mereka dari tanah utara dan akan mengumpulkan mereka dari ujung bumi. Di antara mereka ada orang buta dan lumpuh, ada perempuan yang mengandung bersama-sama dengan himpunan perempuan yang melahirkan. Dalam kumpulan besar, mereka akan kembali kemari. Dengan menangis mereka akan datang, dengan hiburan aku akan membawa mereka.
Aku akan memimpin mereka ke sungai-sungai lewat jalan yang rata, di mana mereka tidak akan tersandung. Sebab aku telah menjadi bapa Israel, Efraim adalah anak sulungku. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tawa riang, dan lidah kita dengan sorak-sorai. Melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negev. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan bersorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita
sukacita. Bacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, setiap imam agung yang dipilih dari antara manusia ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah, supaya ia mempersembahkan persembahan dan kurban karena dosa. Seorang imam agung harus dapat memahami orang-orang yang jahil dan orang-orang yang sesat, karena ia sendiri penuh dengan kelemahan. Karena itu ia harus mempersembahkan kurban karena dosa, bukan saja bagi umat, tetapi juga bagi dirinya sendiri. Tidak ada seorang pun yang mengambil kehormatan itu bagi dirinya sendiri. Sebab setiap imam agung dipanggil untuk itu oleh Allah, seperti yang telah terjadi dengan Harun. Demikian pula Kristus. Ia tidak mengangkat dirinya sendiri menjadi imam agung, tetapi diangkat oleh Dia yang berfirman kepadanya, "Anakkulah engkau, pada hari ini engkau telah kuperanakan," atau seperti firman-Nya dalam suatu nas lain, "Engkau adalah imam untuk selama-lamanya, menurut tata imamat Melkisedek." Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya. Juru selamat kita Yesus Kristus telah mematahkan kuasa maut dan menerangi hidup kita diberkati Injil. Haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu hari, Yesus dan murid-muridnya tiba di Yeriko. Ketika Yesus keluar dari kota itu bersama murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa yang lewat itu Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus putra Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Putra Daud, kasihanilah aku." Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Teguhkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Orang buta itu lalu menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi kepada Yesus. Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang engkau kehendaki aku lakukan bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, aku ingin dapat melihat." Yesus lalu berkata kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau."
Pada saat itu juga ia dapat melihat. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, permenungan pada Minggu Biasa yang ke-30 di tahun B ini, kita ingin merenungkan pengalaman iman Bartimeus. Bartimeus secara fisik, ia adalah seorang yang buta, yang tidak bisa melihat dunia ini. Ia juga adalah seorang yang miskin, pengemis, dan juga dia adalah seorang yang dipinggirkan secara sosial. Tetapi Bartimeus secara rohani, ia mampu mendengar, ia mengetahui dan merasakan ketika Yesus lewat. Karena itu ia berteriak, "Yesus, Anak Daud, kasihanilah aku." Inilah kerinduan Bartimeus. Bartimeus rindu, kangen untuk berjumpa dengan Yesus, karena mata hatinya bisa dan mampu melihat. Kerinduan hatinya begitu besar, sehingga biarpun banyak orang menegur dan melarangnya, biarpun ia tidak bisa melihat Tuhan Yesus, namun ia semakin keras berseru, "Yesus, Anak Daud, kasihanilah aku." Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, Bartimeus berseru dengan gigih. Bartimeus ingin bertemu dan berjumpa dengan Yesus dengan kerinduan yang sangat amat kuat. Maka Yesus pun juga mendengar teriakan Bartimeus. Yesus pun lalu berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Lalu Bartimeus menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Dan dalam dialog yang dimohon oleh Bartimeus adalah, "Rabuni, supaya aku bisa melihat." Dan pada saat itu juga Bartimeus bisa dan mampu melihat secara jasmani. Maka Bartimeus akhirnya melihat Yesus secara rohani, tetapi juga dia mampu melihat Yesus secara jasmani. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, kita semua yang hadir di sini bisa dan mampu melihat secara jasmani. Tetapi apakah kita juga seperti Bartimeus bisa dan mampu melihat ketika Yesus lewat, ketika Yesus hadir, kita menyadari kehadirannya. Tuhan Yesus sering lewat, bukan hanya lewat,
tetapi Yesus hadir dalam kehidupan kita. Ia ada, hadir untuk melindungi dan menyelamatkan. Seperti Yesus tadi menyapa kepada Bartimeus, imanmu telah menyelamatkan engkau. Ia hadir dalam kesunyian dan juga dalam kesepian kita. Ia hadir dalam keramaian, tetapi juga Dia hadir dalam keributan kita. Ia lewat dan hadir dalam teriakan hidup kita ketika kita mengeluh, ketika kita berdoa memohon. Ia hadir di tengah-tengah kita. Ia hadir di tengah-tengah dunia kita yang sering bising dan ribut sibuk. Ia hadir dalam para pengurus lingkungan yang akan dilantik pada pagi hari ini. Tuhan hadir dalam keluarga-keluarga kita semua. Jadi kehadirannya sungguh-sungguh menjadi realitas atau kenyataan hidup kita. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, menjadi refleksi bagi kita semua. Apakah ketika Tuhan lewat, apakah ketika Tuhan hadir, kita sungguh menyadari kehadirannya? Atau apakah kita rindu dan hati kita berkobar-kobar seperti Bartimeus, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, mari Bapak Ibu sekalian kita berseru seperti Bartimeus. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Bapak Ibu sekalian, apa yang diungkapkan Bartimeus kepada Yesus itu bisa juga menjadi doa kita. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Maka mari kita serukan 3 kali seruan Bartimeus itu secara bersama-sama. 1, 2, 3. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Kiranya hati kita berkobar-kobar, rindu dan menemukan Tuhan dalam karya kita, mampu melihat Tuhan dalam pelayanan hidup kita. Tuhan memberkati. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ini kita lanjutkan dengan pelantikan pengurus lingkungan. Kepada para ketua lingkungan kami silakan untuk para pengurus lingkungan yang terkasih. Apakah saudara-saudari
bersedia menerima dan mau melaksanakan tugas suci ini dengan ikhlas hati? Kalau begitu, ucapkanlah janji kesediaan saudara-saudari di hadapan Allah dan seluruh umat. Di hadapan Allah aku berjanji dengan seluruh hati akan menunaikan tugas sebagai pengurus penyelenggaraan hati secara dengan kemampuan yang ada yang telah kuterima dari Tuhan. Aku akan menyumbangkan waktu dan tenaga demi kesejahteraan dan pemahaman Tuhan umat Allah yang memberi kenegaraan Tuhan. Secara khusus aku akan berusaha agar amanat sendiri yang teruskan mereka semakin terwujud di bawah ini. Karena itu aku akan menjalankan tugas dalam kebersamaan semoga Allah menjadi sama semua dalam menjalankan tugas dan pelayanan. Saudara-saudari terkasih, kita telah mendengarkan kesediaan dan ikrar saudara-saudari kita ini menanggapi tugas dan perutusan pelayanan yang hari ini dipercayakan gereja kepada mereka. Marilah kita mohon berkat Allah bagi mereka. Ya Allah yang mengetahui pikiran dan hati manusia, pada hari ini Engkau memilih saudara-saudari kami menjadi pelayan umat-Mu dalam pengurus lingkungan paroki penyelenggaraan ilahi Luku Inggau. Sudilah Engkau memberkati dan menolong mereka, sebab dengan rendah hati mereka merelakan diri untuk tugas pelayanan ini. Semoga mereka melaksanakan janjinya dengan tulus hati. Buatlah mereka memanfaatkan pengetahuan dan keahlian mereka untuk menunaikan tugas sebagai pengurus lingkungan dengan cinta kasih dan semangat pengabdian seperti Kristus yang datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Teguhkanlah janji mereka dan berilah mereka rahmat-Mu, supaya selama menjalankan pelayanan suci ini, mereka tetap setia akan kesediaan dan janji mereka demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Saudara-saudari terkasih, Allah itu selalu setia. Ia akan mendampingi saudara-saudari terhadap segala pengaruh jahat yang merusak pelayanan ini. Maka atas nama gereja dan selaras dengan keinginan umat di paroki ini, saya meneguhkan saudara-saudari sekalian dalam perutusan dan pelayanan masing-masing. Dan saya tetap mendoakan saudara-saudari agar dapat menunaikan tugas dan pelayanan dengan hati yang murni. Semoga Allah memberkati saudara-saudari dalam menjalankan tugas ini. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kepada para pengurus lingkungan yang baru, selamat dan bersiap untuk menjalankan tugas perutusan yang mulia ini. Tuhan memberkati.
Selamat tugas ya. Selamat tugas. Selamat tugas. Selamat bertugas. Selamat bertugas. Selamat bertugas. Kepada para pasutri yang berulang tahun, kami persilakan untuk tampil ke depan. Romo Saman yang kami hormati, kami hendak menghantar pasangan suami istri yang akan mengadakan pembaruan janji perkawinan. Kami mohon agar Romo berkenan meneguhkan kembali dengan berkat janji perkawinan yang pernah mereka ikrarkan pada saat perkawinan yang lalu. Lewat janji setia yang pernah diucapkan di hadapan Tuhan, sakramen perkawinan telah mengikat Bapa dan Ibu dalam hubungan yang abadi. Namun di dalam perjalanan hidup, tidak jarang janji-janji itu kurang disadari lagi. Maka pada kesempatan yang indah ini, perbaharuilah janji setia satu sama lain yang pernah Anda ucapkan. Berdoalah kepada Tuhan agar janji Anda dikuatkan oleh rahmat ilahi. Ya Tuhan, sudilah memberkati pasangan suami istri ini sepanjang hidup mereka. Hiburlah mereka ketika dalam kesusahan, dan dampingilah mereka dalam kebahagiaan. Semoga Engkau mencurahkan berkat berlimpah bagi keluarga-keluarga yang berbahagia ini. Kami memuji dan memuliakan Engkau ya Tuhan, pencipta alam semesta. Pada awal mula Engkau menciptakan laki-laki dan perempuan agar mereka membentuk persekutuan hidup dalam cinta. Kami bersyukur kepadamu sebab Engkau telah berkenan memberkati para pasangan suami istri ini. Keluarga mereka melambangkan persatuan Kristus dengan gereja. Karena itu pada hari ini berkenanlah memandang mereka dengan murah hati. Engkau telah memelihara dan mengusahakan kesatuan mereka dalam sukacita. Perbaharuilah selalu janji perkawinan mereka. Tambahlah cinta kasih dan pereratkanlah ikatan damai agar mereka senantiasa menikmati berkat-Mu bersama putra-putri, para menentu dan cucu mereka dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin.
Selamat ulang tahun, Hati Cortena. Selamat ulang tahun ya. Ulang tahun ya. Selamat ulang tahun perkawinan. Tahun. Ulang tahun. Saudara-saudari, ini marilah kita bersama-sama mengungkapkan iman kepercayaan kita. Aku percayakan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Tuhan yang tinggal dengan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang berita sengsara dalam pemberitaan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang butuh tempat penantian, dan diberikan bangkit dari antara orang mati, yang dari surga disediakan aku percaya desa kebangkitan badan kehidupan Tuhan. Tuhan bersabda kepada kita bahwa iman kita kepadanya akan membawa kita kepada keselamatan. Marilah berdoa kepada Bapa kita di surga, agar kita selalu diteguhkan dalam iman dan digabungkan di dalam keselamatannya. Bagi gereja umat yang diselamatkan oleh kasih Allah, semoga kita semakin memiliki kerendahan hati dalam melaksanakan kehendak Allah, sehingga semakin banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan oleh karena pewartaan Kristus yang sungguh nyata di dalam diri dan hidup kita. Marilah kita mohon. Bagi pemimpin bangsa-bangsa dan para pegawai pemerintah, semoga para pemimpin bangsa-bangsa dan pegawai pemerintah menjalankan karya pelayanan mereka dengan cinta kasih yang terwujud melalui perhatian khusus kepada orang-orang miskin dan terpinggirkan. Marilah kita mohon. Bagi mereka yang berkecukupan dalam hal harta benda atau dalam hal bakat-bakat yang dianugerahkan Tuhan, semoga mereka yang berkecukupan tidak meremehkan sesama yang kurang beruntung, tetapi memakai kekayaan serta bakat-bakat mereka demi perkembangan bangsa serta kesejahteraan bersama. Marilah kita mohon. Bagi kita masing-masing yang hadir di sini, semoga kami semua menyadari bahwa sebenarnya kami amat miskin di hadapan Bapa dan di hadapan saudara-saudari kita, sehingga hati kita terbuka untuk memperbarui diri dan semakin beriman kepada Tuhan dengan bertobat terus-menerus. Marilah kita mohon. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami berdoa bagi para pengurus lingkungan yang baru dilantik. Semoga mereka sungguh siap sedia melayani, menyumbangkan waktu dan tenaganya demi kesejahteraan dan perkembangan umat di lingkungan. Juga kami berdoa bagi para pasutri yang merayakan ulang tahun pada bulan Oktober ini. Anugerahkanlah kepada mereka kesehatan, kebahagiaan, kesetiaan dan berkat-berkat yang melimpah. Juga kami berdoa bagi Ibu Maria yang merayakan ulang tahun. Semoga Ibu Maria ini menjadi berkat bagi gerejamu, terutama untuk memberi kesaksian akan kerendahan hati untuk melaksanakan kehendak-Mu. Marilah kita mohon. Tuhan Allah kami harus mengakui kata-kata bagus tidak berarti bila tidak muncul dari hati yang bersahaja dan jujur. Bantulah kami agar perbuatan kami sama dengan kata-kata kami, dan hidup kami sama dengan Tuhan kami,
Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Berdoalah saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan padalah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa yang Maha Kudus, terimalah persembahan kami ini, dan jadikanlah kami semakin melihat dan merasakan betapa besar cinta dan pengorbanan-Mu bagi kami dalam Yesus Kristus Putra-Mu, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Tuhan bersama-Mu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepada Tuhan Bapa yang Kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Oleh misteri Paskah terjadilah karyanya yang mengagumkan ini. Kami dipanggil keluar dari dosa dan belenggu maut dan masuk ke dalam kemuliaan. Dalam kemuliaan itu kami disebut kaum pilihan, imamat rajawi bangsa yang kudus, umat milik-Mu sendiri. Maka kami akan menyatakan kemanapun kekuatan kuasa-Mu Bapa, yang telah memanggil kami dari kegelapan ke dalam terang yang mengagumkan. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung,
bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama Laskar surgawi, kami melakukan pada kemuliaan bagimu dengan henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan bela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Setelah itu Dia mengucap syukur kepada-Mu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Marilah mengatakan misteri iman kita. Selihat lalu kami makan roti ini. Haleluya, Dia sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada-Mu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami menganggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus.
Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, Uskup Emeritus Alose Sudarso, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Kau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria, Bunda Allah, Santo Yosef Mempelai, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan kepadamu. Semoga kami pun memperkenankan turut serta memuji dan memuliakan Kita dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberikan yang sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku berikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu,
Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke dalam perjamuan anak domba. Tuhan, jika tidak pantas kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Tubuh Kristus. 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 Berkat Tuhan. Tubuh Kristus. Tubuh Kristus. Tubuh Kristus. Tubuh Kristus.
tubuh Kristus, 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 tubuh berkat Tuhan, berkat Tuhan, berkat Tuhan, berkat Tuhan, berkat Tuhan, berkat Tuhan, berkat Tuhan,
Marilah kita doakan doa keluarga. Keluarga Kristiani sebagai gereja rumah tangga. Allah Bapa Maha Kasih, Engkau menciptakan manusia dan mengimpunnya menjadi keluarga dalam ikatan cinta kasih sejati. Atas keluarga yang telah Engkau anugerahkan kepada kami mohon kepadamu supaya semakin menguatkan ikatan kami sebagai keluarga, agar kami menjadi keluarga yang bersehati dan saling mendukung satu sama lain dalam iman dan kasih. Kami mohon rahmat-Mu, agar kami senantiasa mampu merajut hubungan yang erat dalam doa, agar rumah kami menjadi tempat di mana kami bisa berkumpul untuk menemukan kehadiran-Mu dan menyampaikan segala pujian, rasa syukur, kebutuhan dan kekhawatiran kami kepadamu. Sebab ketika keluarga berdoa bersama, akan tetap bersama. Semoga kasih-Mu yang nyata dalam diri Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami, yang juga berkenan hadir di tengah keluarga, semakin bersemangat dalam menghidupi kasih-Mu dengan saling memberikan teladan hidup yang baik, setia, mau berkorban dan murah hati, supaya keluarga kami sungguh menjadi gereja rumah tangga yang mampu mencerminkan kasih-Mu di dunia ini. Doa ini kami haturkan kepadamu dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami yang hidup dan berkuasa, bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Bunda Maria, lindungilah keluarga kami dengan mantel keibuan-Mu. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Marilah berdoa. Ya Allah, semoga sabda dan tubuh Putra-Mu yang telah kami terima ini memampukan kami untuk melihat kehadiran-Mu dalam diri sesama kami, sehingga kami pun tergerak melayani mereka dan telah Kau perkenankan memasuki kehidupan abadi bersama-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Pengumuman Minggu 27 Oktober 2024. 1. Jadwal misa dan petugas liturgi minggu depan. Kamis 31 Oktober 2024, misa pukul 18.30. Doa Rosario bersama
dilanjutkan misa penutupan bulan Rosario. Petugas, Legio Maria. Organis, Ibu Agnes Lina. Jumat, 1 November 2024, Hari Raya Semua Orang Kudus. Misa pukul 19. Kor, Lingkungan Santa Elizabeth. Organis, Bapak Boy Andrianus. Lektor, Ibu Kristina Wijayanti. Pemazmur, Stefani Andriana. Misdinar, Bella Kristi Iren Isaura. Tata Laksana, OMK. Penghias altar, Ibu Clarissa. Sabtu 2 November 2024, Misa pukul 18.30. Pembacaan intensi arwah dilanjutkan dengan misa. Kor, Lingkungan Santo Andreas. Organis, Saudari Renata. Lektor, Bapak P. Sitanggang. Pemazmur, Bapak Yoel Febriantoro. Pembaca intensi, Ibu Francisca Fianti dan Ibu Yosefin Fitri. Misdinar, Putra dan Kristia Natalis Deo. Tata Laksana, Lingkungan Santo Petrus. Penghias altar, Asrama Putri Elizabeth. Minggu 3 November 2024, Misa pukul 7. Kor, Asrama Putri Elizabeth. Organis, Caroline dan Rosa. Lektor, Ibu Teresia Reni Anderwati. Pemazmur, Ibu Dionisia Betty. Misdinar, Russell dan Friendly. Tata Laksana, Lingkungan Santa Maria. 2. Misa Harian. Jadwal seperti biasa. 3. Kolekte minggu lalu. Kolekte keuskupan berjumlah Rp8.334.000. Dana solidaritas berjumlah Rp5.492.000. 4. Bina iman dan pelajaran agama bagi siswa negeri. Jadwal seperti biasa. Pelajaran calon komuni pertama akan dimulai Sabtu 2 November 2024. 5. Pertemuan lingkungan dan kategorial. Santo Andreas, Minggu pukul 19.30 di rumah Bapak Japili Samosir. Santa Elizabeth, Selasa pukul 19.30 di rumah Ibu Rosa Muses. Santo Lukas, Selasa pukul 19.30 di rumah Ibu Antonia. Santo Matius, Minggu pukul 11 di rumah Bapak Rika Bulto. Santa Maria, Rabu pukul 19 di Taman Doa Maria. Santo Petrus, Selasa pukul 19 di Taman Doa Maria. Santo Paulus, Selasa pukul 19.30 di rumah Bapak Yoel Febriantoro. Santo Thomas, Selasa pukul 19.30 di Asrama Putri Elizabeth. Santo Yakobus, Selasa pukul 19 di Taman Doa Maria. Santo Yohanes, Selasa pukul 19.30 di rumah Bapak Haye Boyiman. Legio Maria, Minggu pukul 18 di lantai dasar TK Saverius. Pendukung panggilan, Sabtu 2 November 2024, pukul 18 di gereja. 6. Diberitahukan kepada umat yang ingin mengirim intensi arwah orang tua dan saudara-saudarinya yang akan dibacakan hari Sabtu 2 November 2024, mohon diserahkan ke Sekretariat Paroki paling lambat Kamis 31 Oktober 2024. 7. Pemasukan uang parkir minggu lalu berjumlah Rp625.000. Demikian pengumuman dan terima kasih. Penegasan kembali bahwa tanggal 1 November itu Hari Raya
semua orang kudus yang disamakan dengan hari Minggu Pranekaristi mulai pukul 19. Jadi mohon dengan sangat kehadirannya karena hari raya disamakan dengan hari Minggu. Yang kedua, hari Sabtu tanggal 2 November itu dimajukan tadi di pengumuman 18.30 karena 18.30 itu akan dibacakan intensi misa terlebih dahulu. Lalu nanti lanjut Ekaristi. Nah, intensinya biasanya cukup banyak, maka kami majukan pukul 18.30 hari Sabtu depan. Kepada pengurus lingkungan yang baru dilantik, selamat dan profesiat untuk melaksanakan tugas. Semoga Anda sekalian dimampukan oleh Allah untuk melayani, meluangkan waktu, tenaga, pikiran, dan juga pengabdian untuk lingkungan, untuk gereja kita. Juga selamat ulang tahun untuk Legio Maria yang kedua ya. Semoga Legio Maria semakin bertambah dari segi kuantitas jumlah, tapi juga kualitasnya hingga menjadi berkat untuk gereja Legio Maria. Juga selamat ulang tahun Bapak Ibu sekalian yang merayakan ulang tahun perkawinan di bulan Oktober ini. Tadi hanya 3 ya, 4 ya, 4. Maka ke depan semoga yang merayakan ulang tahun di bulan yang bersangkutan bisa maju ke depan untuk didoakan berkat ya, berkat. Masa minta berkat aja susah sekali ya. Harapannya ke depan mohon berkat Tuhan. Berkat itu dicari banyak orang supaya peristiwa ulang tahun keluarga menjadi kesempatan yang berahmat. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, terutama terima kasih kepada petugas liturgi KUR dari SMA Saperius Lubuk Linggau. Terima kasih banyak atas kurnya serta di malam mereka tugas di paroki kita ini. Terima kasih kepada lektor, pemazmur, organis, dirigen, dan juga terima kasih kepada prodiakon, tata laksana, dan juga terima kasih kepada adik-adik kita. Mari kita siapkan hati dan diri kita untuk mohon rahmat dan berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga saudara-saudari sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. 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 Saudara-saudari sekalian, perayaan Ekaristi sudah selesai. Pulanglah dengan damai Tuhan. Marilah kita pergi, kita diputus. Amin. Selamanya, kasih setia.